Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak. Terima kasih Ustadz sudah mau hadir di Mulai Jati Podcast dan ingin berbagi ilmunya kepada kami semua ya Ustadz. Insya Allah. Gimana nih Ustadz sorenya? Alhamdulillah. Saya juga hari ini sehat. Ini suaranya kurang tahu nih. Lagi serak ya Ustadz ya? Mm-mm. Gimana Ustadz kegiatan selama bulan Ramadan ini? Kegiatan biasa sih ya. Dari pagi sampai siang di sekolah, sore di masjid biasanya, atau di rumah, atau ya seperti ini ada kegiatan ngisi di kampus, di masjid, malam di rumah ya, di masjid karena masjidnya cuman di samping rumah. Oh masjidnya di samping rumah ya Ustadz Iya, ya? alhamdulillah. Kalau itu pagi ngajar di sekolah mana Ustadz? Di SMA 2 Metro. Oh di SMA ya. Kalau sore kayak gitu ngajar-ngaji di TPA atau di masjid? Di TPA Oh di ada TPA. bareng sama istri. Iya, jadi quality time di masjid nih. Iya, Mengajarkan agama kepada anak-anak. insya Wis, hebat banget. ya begitulah. Jadi nih Ustadz, kita sore ini Hmm, mau ngomongin tentang malam Lailatul Qadar. siap. Hmm. Nah, aku mau nanya dulu nih, malam Boleh. Lailatul Qadar tuh apa sih artinya? Kan itu bahasa Arab. Ya. Itu asal kata dari dua kata Mbak ya, Laila. Laila sama Qadar. Jadi Lailun itu artinya malam, Qadar itu yang sudah ditentukan ya. Namun kemudian secara istilah ya, Lailatul Qadar itu adalah malam yang spesial banget itu ya, spesial banget, yang itu oleh Allah Subhanahu wa taala hanya diturunkan di bulan Ramadan aja. Dan itu pun cuma semalam Cuma satu gitu. malam ya Ustadz Iya, ya? cuma semalam. Ya, Allah udah bikin 12 bulan ya, dari bulan Muharram sampai Zulhijjah ya. Iya. Dari 12 bulan itu ada satu bulan yang spesial, Bulan Ramadan. yaitu bulan Ramadan. Bulan Ramadan itu ada malam-malamnya ya, karena bulan Ramadan itu kalau nggak 30 malam ya 29 malam gitu ya. Dari satu bulan itu Allah juga ngasih dan menentukan satu malam saja yang spesial banget. Itu malam Lailatul Malam Qadar ya? Lailatul Qadar. Makanya malam itu memang spesial banget gitu. Ya. Jadi kalau tadi kan malam Lailatul Qadar kan malam yang spesial nih Ustadz. Nah, keutamaan dari malam Lailatul Qadar itu sendiri itu apa Ustadz? Keutamaannya ya. Yang jelas karena ini adalah sebuah keutamaan, tentunya kita akan mengetahui dulu bahwa ini adalah sebuah karunia dari Allah Subhanahu wa taala ya. Iya, Jadi Ustadz. Lailatul Qadar ini adalah karunia. Kalau namanya karunia, mestinya kita tidak boleh meninggalkannya ya, dan dia cuma datang sia-sia begitu saja tanpa kita merengkuhnya. Nah itu, maka karena ini adalah karunia, maka kita harus berusaha keras untuk mendapatkannya. Nah itu ya. Nah, malam Lailatul Qadar ini ya, dia akan datang di antara malam-malam bulan Ramadan itu. Nah itu ya, maka di dalam Al-Qur'an di sana dijelaskan bahwa inna anjalna fi lailatul qadar, di surat Al-Qadar. Maka ini adalah keutamaan yang pertama. Jadi Al-Qur'an itu diturunkan pada malam itu ya, yaitu pada malam Lailatul Qadar. Di surat Ad-Duhan ayat yang ketiga juga di sana disebutkan ya bahwa Al-Qur'an itu diturunkan di malam yang penuh dengan berkah. Nah itu Mbak. Maka keutamaan ya dari bulan Ramadan ini adalah malam Lailatul Qadar itu penuh dengan keberkahan. Nah tadi kan malam Lailatul Qadar itu kan cuma satu kali dalam satu bulan Ramadan nih, dalam 30 hari atau 29 hari. Nah itu biasanya di malam keberapa Ustadz? Waktunya ya, banyak pendapat dari riwayat-riwayat ya, hadis, bahwa malam Lailatul Qadar itu pendapat yang pertama ya, pendapat yang pertama itu adalah
di malam 10 terakhir bulan Ramadan. Maka di malam 10 terakhir itu Rasulullah mengajak kepada keluarganya untuk apa? Mengeratkan, Memperbanyak. memperbanyak ibadah, ya, mengeratkan kain sarung untuk berdiri sholat. Mhm. Maka ada sebuah hadis juga menyebutkan bahwa man sholata fi lailatul qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Barang siapa yang mendirikan sholat kemudian saat itu adalah malam Lailatul Qadar, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Nah, jadi memang kegiatan, karena ini adalah dia turunnya itu malam, maka aktivitas di malam hari yang spesial itu selama bulan Ramadan itu memang adalah sholat. Itu. Kalau siang itu saum, man soma Ramadana. Tapi kalau malam, man qoma Ramadanan imanan. Gitu. Jadi barang siapa yang sholat atau mendirikan malam-malam bulan Ramadan itu dengan ibadah sholat, ya, karena Allah, maka akan diampuni dosanya. Ini juga merupakan salah satu keutamaannya, diampuni dosanya. Nah, gitu. Nah, kan tadi malam Lailatul Qadar cuma ada di bulan Ramadan, cuma 1 hari lagi. Betul. Nah, itu kenapa sih Ustadz? Kenapa nggak di bulan lain aja atau di bulan awal Zulhijjah atau yang lain gitu? Kenapa harus di bulan Ramadan? Inilah rahasia Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Jadi ulama mengambil keutamaan, ya, bahwa Lailatul Qadar ini datangnya itu hanya di bulan Ramadan, kemudian tidak ada yang tahu kapan di antara tanggal 1 sampai tanggal yang terakhir itu, ya, ulama mengambil hikmah bahwa inilah kesan Allah Subhanahu wa taala biar kita ini mau semangat beribadah, sama dengan rahasia umur kita, Mbak. Nah, Mbak tahu nggak itunya matinya kapan? Belum tahu sih, Nah, Ustadz. enggak ya. Sama dengan saya juga. Itulah rahasia gitu. Makanya karena kita tidak tahu kapan kita matinya, maka kita akan berusaha semaksimal mungkin untuk beribadah. Nah, sama dengan malam Lailatul Qadar itu, ya. Dia ada di antara malam-malam bulan Ramadan, ya. Kemudian ulama berpendapat merujuk dari hadis itu malam 21 sampai malam yang terakhir itu yang paling dominan pendapatnya. Nah, gitu. Kemudian yang kedua pendapatnya adalah di malam-malam ganjil. Jadi malam 21, malam 23, 25, 27, 29. Nah, itu. Nah, tadi kan udah kita bahasnya tentang itu ya Ustadznya. Nah, ada nggak sih tanda-tanda tersendiri? Misal di Al-Quran sudah disebutkan kalau malam Lailatul Qadar tanda-tandanya seperti ini nih. Saat ada malam Lailatul Qadar seperti ini. Ada ataukah tidak? Iya, kalau di Al-Quran tidak disebutkan, di hadis juga tidak banyak disebutkan, kan dia memang rahasia, cuman diberikan tandanya. Apa itu, Ustaz? Tandanya itu di dalam hadis itu disebutkan dia kalau suasananya damai, tenang, nyaman, tidak panas, tidak dingin. Itu, ya. Itu yang umum. Tapi sampai hari ini pun, ya, saya sendiri belum pernah mengalami pengalaman spiritual. Oh, ini malam Lailatul Qadar gitu. Belum pernah. Sama saya juga, Ustaz. Belum. Cuman saya pernah mengalami itu adalah ketika suatu malam itu merasakan sholat atau baca Al-Quran itu kayak nggak ada capeknya. Nyaman, enak, terus nggak ngantuk-ngantuk. Pokoknya lancar aja gitu loh. Jadi nggak ngantuk gitu. Saya cuma mikir aja, apa ini malam Lailatul Qadar gitu ya. Cuman ya kita berdoa aja gitu. Maka ada doanya, Mbak. Nah, ada doanya, Ustaz. Ada. Nah, doanya adalah Allahumma innaka afuwwun karim tuhibul fa'fu anni. Gitu ya. Allahumma innaka afuwwun tuhibul fa'fu anni. Jadi ya Allah, sesungguhnya Engkau adalah yang maha pengampun, maha pemaaf, maka ampunilah aku. Nah, jadi doanya itu biar nanti mendapatkan malam Lailatul Qadar. Nah, itu. Nah,
Maka mengapa doanya itu nggak minta yang lainnya tapi minta ampunan? Apa Mbak Mhm. kira-kira? Ya, karena kan tidak semua manusia itu sempurna, tidak semua manusia itu tidak punya dosa. Jadi kan, ini untuk pengampunan kita sendiri, jadi kita mengurangi dosa kita dengan cara beribadah ya, Ustaz, ya. Iya, jadi Mbak sekarang jadi ininya. Iya, jadi tidak ada kebahagiaan orang kecuali diampuni Iya benar, dan Ustaz. dimaafkan. Ya, punya duit banyak, punya harta banyak, punya jabatan tinggi, tapi kalau nggak dimaafkan dosanya, tidak diampuni dosanya, mati masih bawa dosa, ya tetap nggak bahagia. Ya, Ustaz. Makanya di bulan Ramadan terkhusus di malam-malamnya, kemudian di malam Lailatul Qadar itu doa yang diajarkan oleh Rasulullah adalah Mhm. minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka nanti wajar kalau kita nanti keluar dari bulan Ramadan Mhm. kita menjadi orang yang bersih gitu. Orang bersih. Kenapa? Karena di bulan Ramadan sudah diampuni gitu Mhm. dosanya. Maka terus kita melakukan apa namanya? Idul Fitri. Fitri, kembali kepada fitri atau kebersihan atau kesucian. Maksudnya apa? Nggak punya dosa lagi. Mhm, jadi kayak Hmm, suci kembali seperti saat kita lahir ya, Ustaz, ya. betul gitu. Nah, Ustadz, gimana sih cara untuk kita meraih malam Lailatul Qadar? Ada nggak sih tips dari Ustadz? Gimana sih cara kita untuk meningkatkan ibadah kita di saat 10 hari terakhir nih di bulan Ramadan yang Hmm, kemungkinan besar ada malam Lailatul betul Qadar? qadarnya. Ah, yang pertama, yang jelas kita harus ikhlas ya, Mbak. Iya. Ikhlas tuh ada di belakang. Oh iya. Iya, ikhlas. Ya, jadi ikhlas ini memang penting. Ya, berharap ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Biar apa? Biar nggak berat. Kalau nggak ikhlas, mau mencari malam-malam itu terasa berat banget gitu. Ngoyo nanti Mm-mm. jadinya, maka harus ikhlas dulu. Sehingga kalau kita ikhlas, maka itu nanti kita akan merasa ringan sekali sholat, baca Quran, ya sedekah, terutama sholat malamnya. Mhm. Berat itu Mbak. Iya. Ya udah sholat taraweh ya gitu ya, nanti kemudian baca Quran, malamnya nanti bangun lagi, kemudian sampai menjelang sahur gitu. Itu kan berat banget. Mm-mm, Nah, ini sangat berat. harus ikhlas biar ringan. Yang kedua, tentunya kita harus semangat ya. Harus harus semangat. Ya, semangat apa? Semangat untuk meraihnya. Kalau kita nggak semangat, nggak dihitung, ya nanti kita kita nggak akan dapat. Makanya di hadis itu kan disebutkan mang soma Ramadan imanan wahtisaban. Ihtisab itu artinya dihitung penuh dengan semangat, penuh dengan perhitungan. Oh, saya dalam 1 bulan gitu ya harus berapa kali khatam misal begitu, baca Al-Qur'annya. Ya, oh saya mau khatam 2 kali, Mhm. berarti 1 harinya dua juz. Iya. Oh saya mau khatam 3 kali, berarti 1 harinya 3 juz. Apalagi kalau untuk mau meraih malam Lailatul Qadar ini gitu. Makanya semangat untuk meraihnya itu harus dimunculkan dengan penuh perhitungan. Nah itu ya. Kemudian eh, memperbanyak ibadah. Mhm. Nah, jadi memperbanyak ibadah, terutama ibadah-ibadah di malam malam hari. Itu ibadah malam hari yaitu sholat, membaca Al-Quran, zikir, ya kan? Kalau puasa kan enggak malam ya? Mm-mm, enggak. Ah ya, Ustaz. cuman malam aja. Karena dia memang datangnya di malam hari, bukan di Mm-mm. siang hari. Gitu. Jadi perbuatan malam hari itu. Jadi baca Quran, sholat, zikir. Ya udah itu aja. Gitu ya, Ustaz, Ah, ya. ah. Nah, tadi kan udah kita bahas nih, udah banyak banget nih. Nah, untuk pertanyaan terakhir yang aku mau tanyain tuh, kan tadi udah Ustaz jelaskan nih hikmah dari malam Lailatul Qadar. Nah, apa sih yang dirasakan orang yang sudah mendapatkan malam Lailatul Qadar tersebut? Apakah teman Ustaz juga udah pernah? Siapa tahu dia bercerita kepada Ustaz gimana sih rasanya dapat malam Lailatul Qadar itu sendiri? Iya, mana ya? Pertama saya belum belum pernah merasakan, yang Iya. kedua ada yang pernah cerita sih. Mm-mm. Dia saat itu keluar, jadi pas dia lagi di masjid kan Iya, Ustaz. biasanya 20 malam 21 terakhir sampai terakhir itu Iya. kita memperbanyak aktivitas itu di masjid dengan iktikaf ya. Mm-mm. Jadi dia akan lebih enak untuk beribadah tuh, karena
malam-malam itu Rasulullah juga sangat mendorong umatnya untuk beriktikaf di masjid. Itu dia pernah bercerita saat itu dia lagi baca Quran, ya pokoknya ibadah dia di malam itu, kemudian dia merasakan tenang gitu. Nah, itu dia merasa tenang, kemudian dia ngerasa kayak pohon itu kayak ngerunduk gitu loh. Oh, Ya, menunduk gitu ya Ustaz ya? kayak ngerunduk Mhm. gitu. Eh, apa itu malam Lailatul Qadar gitu ya. Walau alam bisawab. Mhm. Tapi yang jelas dia akan datang bagi mereka yang benar-benar eh, semangat dan ingin mendapatkannya. Saya yakin itu. Ya, cuman ciri-cirinya yaitu tadi ya, karena memang tidak full ciri-cirinya itu diberikan oleh Sebutkan. Rasulullah. Maka ya kita harus semangat aja gitu. Karena itu adalah rahasia. Iya Ustaz, bener banget. Oke, Dan gitu. makasih banget Ustadz Siap, ilmu yang bermanfaat yang udah Ustadz berikan pada hari ini dan udah mau hadir di Mulajatan Podcast ya Ustadz. siap, insya Dan Allah. semoga semua ilmu yang Ustadz berikan bisa bermanfaat bagi kami semua dan bagi para penonton juga. Amin, amin. Dan insya Allah aku bakal lakuin, siapa tahu Insya aku dapat malam Allah. Lailatul Qadar ya Amin. Ustadz ya. Sama-sama Mbak. Terima Ya, kasih siap. Ustadz. Sama-sama Mbak. Oke. Tonton terus channel ini dan jangan lupa like, comment, subscribe, dan share video ini ke teman-teman kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mulai Jatan Podcast, semangat melayani Indonesia.